Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifuddin. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta Reguler 2 yang saat ini mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Pak Dedi Waras. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang pertama, latar belakang. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa berperan sangat penting, oleh karena itu bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang bisa digunakan oleh sama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun tulis dan bahasa tubuh. Bahkan saat kita hidup tanpa sadar pun kita menggunakan bahasa. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu, sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkungan seperti keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi tetap di lingkungan yang luas dan bersifat resmi digunakan bahasa Indonesia. Dan fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan pewujudan politik bangsa Indonesia menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu kesatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik jalan dan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini diberikan dengan dijadikan Indonesia sebagai bahasa negara. UUD pasal 36 1945. Lihat juga hasil amandemennya UUD 45 Agustus 2002. Di selain perkembangan bahasa Indonesia terasa belum seimbang dalam perkembangan iptek dan bersamanya pengalihan konsep-konsep iptek dari bahasa asing terutama bahasa Inggris yang belum seluruhnya dapat dicarikan perdana dalam bahasa Indonesia. Sebagai akibatnya, kosakata istilah asing itu mengalir deras ke dalam khazanah kosakata bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran strategis bahasa Indonesia sebagai bahasa peradaban modern masih memerlukan pengembangan yang lebih serasi dan serius sesuai dengan perkembangan iptek. Dalam rangka menuju ke arah peradaban modern, kita perlu memahami, menguasai, dan mengembangkan konsep-konsep iptek modern yang pada umumnya masih tertulis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Tujuannya agar konsep-konsep iptek modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing yang jumlahnya tentu tidak sebanding jumlah anggota masyarakat Indonesia memerlukannya, apalagi dalam rangka perencanaan pelaksanaan pembangunan penyebaran konsekuensi iptek modern itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan fokus dan arah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia pada prinsip yakni pembinaan dan pengembangan bahasa sebagai upaya dan penyelenggaraan kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing. Hal ini dilakukan supaya bahasa tersebut dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia difokuskan melalui usaha-usaha pembakuan agar tercapai pemakaian cermat, tepat, efisien dalam berkomunikasi. Untuk pengembangan telah disiapkan bahwa pembinaan terutama difokuskan pada penuturnya, yaitu masyarakat yang memakai bahasa Indonesia. Yang kedua, pengembangan terutama difokuskan pada bahasa dalam segala aspeknya. Dan pembinaan pengembangan bahasa mencakup dua arah, yaitu pengembangan bahasa mencakup dua masalah pokok, masalahnya kemampuan sikap, dan yang kedua pembinaan mencakup dua arah, yaitu masyarakat luas dan generasi muda. Dan di samping itu telah
dan terus dilakukan pengembangan kemampuan dan sikap positif pemakai bahasa Indonesia dengan media televisi dan radio. Ada pula upaya penyuluhan kebahasaan secara langsung bagi para pelaku ekonomi dan pembangunan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah di berbagai provinsi. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh keseragaman kaidah dan penerapan berbagai laras bahasa, sehingga tujuan pengembangan bahasa salah satu tujuan adalah agar pembangunan bahasa dapat dicapai pada era ortodoks ini. Pembinaan bahasa tetap mengacu pada sikap kebijakan pembinaan bahasa, yaitu ditujukan kepada masyarakat penutur bahasa. Pembinaan ini mencakup dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Arah vertikal dengan sasaran pembinaan pada generasi muda termasuk pelajar dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus. Yang selanjutnya arah horizontal dengan sasaran pembinaan kepada generasi sekarang, yaitu masyarakat luas minus generasi muda. Pada masyarakat generasi sekarang dimulakan pembinaan beragam bahasa tulis, oleh karena merekalah yang akan memberikan penggunaan bahasa yang baik dan benar kepada generasi penerus. Dengan begitu dapat dipahami bahwa pembinaan pengembangan bahasa pada era ortodoks sekarang ini meliputi usaha pengembangan bahasa yang salah satunya berupa pembakuan bahasa dan usaha peningkatan kemampuan dan sikap penutur bahasa Indonesia agar dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Masalah utama adalah persoalan sikap terhadap pembinaan bahasa Indonesia. Ada sebagian masyarakat meremehkan bahasa Indonesia sehingga mereka terhadap pembinaan bahasa Indonesia acuh tak acuh. Mereka menilai pelaksanaan dan pembinaan bahasa Indonesia kurang menarik, yang kedua hasilnya kurang nyata, dan bahasa Indonesia yang dianggap mudah. Karena dianggap mudah, orang Indonesia tidak perlu menguasai bahasa Indonesia. Persoalan sikap tersebut semakin menjadi masalah karena sikap negatif ini bukan berasal dari kelompok awam, melainkan kelompok cendekiawan atau terpelajar. Mereka itu adalah sebagian pelaku utama dan pemegang peranan penting dalam roda otonomi daerah. Jika orang awam bersikap negatif terhadap bahasa Indonesia itu dapat dipahami, namun jika orang terpelajar bersikap seperti orang awam itu tambahan tidak diterima. Masalahnya orang awam berbeda dengan orang terpelajar. Orang awam itu tidak banyak berkaitan dengan pemikiran, kegiatan terbatas pada penggunaan kehidupan sehari-hari, sedangkan orang terdapat berkaitan erat dengan dunia pemikiran. Pemikiran melahirkan konsep-konsep kebijakan, dan terpelajar selalu bergulat dengan masalah mutu sumber daya manusia. Dalam pergulatan itulah bahasa bisa tampil sebagai piranti yang penting karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi, bahasa negara. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa orang terpelajar seperti kita semua pada hakikatnya berkepentingan dengan pembinaan bahasa Indonesia. Bahkan orang terpelajar juga dengan sendirinya menjadi pembina bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, orang terpelajar terlibat dalam dunia pikiran. Di sisi lain, orang terpelajar yang terlibat dalam suasana resmi, suasana kenegaraan. Yang terakhir, orang terpelajar dengan pengaruh terhadap orang yang kuat. Dengan konsekuensi logis adalah mau tidak mau kita haruslah menjadi contoh teladan, anutan atau model bagi orang lain. Setidaknya bahasa Indonesia kita harus bermutu. Bahasa Indonesia yang bermutu ialah bahasa Indonesia yang bersih dan dari kesalahan, baik kesalahan kaidah, kesalahan logika maupun kesalahan budaya. Kesalahan kaidah sudah sering dibahas, jadi mereka tidak perlu di sementara. Kesalahan logika tampak pada penggunaan pola seperti dalam seminar menjelaskan masalah pengentasan kemiskinan, beberapa seniman diberikan penghargaan dan yang lainnya. Kesalahan budaya terlibat dalam penggunaan kata-kata asing seperti oke, sorry, point, no complain, no comment, coffee morning, dan lain-lain. Begitu pula penggunaan pola seperti tujuan daripada penggunaan banyak teori-teori tidak masalah dan yang lain-lain. Pola-pola tersebut merupakan kesalahan budaya yang melahirkan kesalahan kaidah. Bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran tampaknya dalam kehidupan di wilayah tumpah tanah air Indonesia. Komunikasi berhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan piranti untuk pembangunan kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang mungkin terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Bahasa Indonesia memiliki bangsa dalam perkembangan dari waktu ke waktu, teruji dengan baik sebagai bahasa persatuan maupun resmi. Terima kasih.